Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TXC. Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Nike Kusmawati dengan judul Cerdik dan Tulus berdasarkan Matius 10 ayat 16-33 bersama saya, Yohanes Sung. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh berbicara kepada kami ya Tuhan, dan kami boleh memahami apa yang Engkau ingin nyatakan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, yang akan menjadi perenungan kita hari ini adalah secara khusus kita baca dari Matius 10 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, banyak orang beranggapan bahwa tantangan pada zaman sekarang itu lebih berat dibandingkan dengan zaman dahulu. Perkembangan teknologi dan informasi membuat anak-anak zaman sekarang lebih rentan terhadap godaan dunia yang bisa hadir kapan saja dan di mana saja. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman modern, kita perlu semakin membekali diri dengan hikmat Tuhan agar mampu menghadapi setiap tantangan dengan tetap memegang firman atau iman percaya kita kepada Tuhan, dan bagaimana hidup kita itu sesuai dengan kehendak-Nya. Teman-teman, Tuhan Yesus telah memperingatkan tentang pencobaan dan tantangan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Kita lihat tidak lama setelah mereka dipanggil untuk melayani, para murid diingatkan bahwa tantangan yang harus mereka hadapi itu adalah penganiayaan dan penolakan, bahkan dari orang-orang terdekat mereka sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus meminta agar para murid itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kiasan ini menggambarkan bahwa dalam menghadapi tantangan, para murid memerlukan hikmat Tuhan agar mampu bertahan dan melanjutkan pelayanan mereka. Meskipun banyak tantangan, Tuhan menjanjikan bahwa mereka dapat melewati semuanya di dalam penyertaan-Nya. Teman-teman, sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di zaman ini, perintah itu juga berlaku bagi setiap kita. Kita diminta untuk menjadi anak-anak yang cerdik, agar tidak mudah ditipu dan diperdaya oleh dunia dengan segala tawaran yang menggiurkan. Cerdik seperti ular artinya tidak hidup polos tanpa hikmat. Kita belajar berpikir, memilah, tidak mudah percaya, tidak gampang ikut arus. Teman-teman, tidak semua yang viral itu adalah benar, dan tidak semua yang kelihatan keren itu membawa kita kepada hidup. Namun di satu sisi, kita juga diminta untuk tetap tulus dalam melakukan setiap hal di dalam kasih dan kebaikan bagi semua orang. Artinya kecerdikan kita tidak boleh berubah jadi kelicikan. Hati kita tetap bersih, motivasi kita tetap kasih, cara kita tetap jujur. Di sekolah, di pertemanan kita, di media sosial, kita dipanggil untuk pintar menjaga diri dan juga tetap lembut di dalam sikap kita, tegas dalam iman tanpa kehilangan kasih kita. Teman-teman, tantangan akan selalu ada.
Godaan mungkin menghalangi langkah kita, tapi jika kita berpegang pada hikmat dan penyertaan Tuhan, kita akan dimampukan untuk boleh terus bertahan. Teman-teman, kiranya ini yang boleh terus kita bawa dalam kehidupan kita. Kita boleh menghidupi firman Tuhan ini. Kita boleh hidup cerdik seperti ular, tapi hati kita tetap tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk terus menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau menasihatkan kami untuk boleh hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima hikmat-Mu untuk bisa menghidupi firman yang Kau nyatakan di dalam diri kami. Dan tolong kami ya Tuhan, dalam segala tantangan dan godaan yang kami hadapi, kami boleh tetap teguh iman kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.